Hello good listeners, podcast Omong Talks. Welcome to Omong Talks. Ladies first ya. Tanya Dari yang paling kiri aja nih, ada siapa nih? Aku Yuni. Dari Yuni Syara bukan? Yuni aja. Oh Yuni aja. Iya betul. Terus habis gitu di sebelahnya? Kalau saya Ari aja. Oke, Ari aja. Ari juga. aja ya. Kalau saya Enjan aja. Enjan aja. Kita semua dari keluarga aja. Gitu. Ya udah, apa kabar buat Kak Ari sama Kak Yuni? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Syukur sih, nggak hujan gitu nih ya. Oh ya benar, untung nggak hujan Nggak ya. hujan. Ini berangkatnya tadi by the way bareng boncengan atau sendiri-sendiri? Ketemuan sih ya. Oh Iya. ketemuan. Tadi di kafe sebelah. Kafe sebelah. Oh kafe sebelah ketemuannya. Berarti abis ngops dulu dong ya? Betul. Ngops dulu. Ngops dulu ya, berarti nggak ngantuk nih ya malam hari ini ya. Oh, Aman. pasti. Oke, alhamdulillah baik-baik aja buat Kak Ari dan juga Kak Yuni ya, sehat semua alhamdulillah. Dan malam hari ini teman Bro 2, tema kita di Jaga Malam kali ini bareng sama Kak Ari dan juga Kak Yuni, yaitu menuju Harganas 2024 dengan tema menjaga kewarasan dalam rumah tangga. Iya. Ini penting banget nih ya. Iya. Apalagi kita kan semua pasti bakal berumah tangga gitu ya. Benar. Mempersiapkan lah. Pastinya banyak yang bakal disiapin sebelum kita Iya. tuh udah benar-benar siap buat untuk berumah tangga. Nah ini penting banget nih. Tapi sebelum itu nanti ini bakal di spill ya barengan sama Kak Ari dan juga Kak Yuni, kenapa tema kita tuh menjaga kewarasan dalam rumah tangga. Nah mungkin bisa dikasih definisinya dulu, atau mungkin ya dikasih definisinya dulu lah dengan tema kita malam hari ini, kenapa nih dalam rangka menuju Harganas 2024. Silakan sama dulu nih. Mungkin saya dulu. Oke, boleh. Gitu Atau ya. sweet dulu. Sweet dulu. Ya udah. Sweet apa? Oke. Silakan Kak Ari. Gitu ya. Jadi gini teman-teman, apa sih fungsinya kita ini membahas mengenai masalah keluarga gitu kan ya? Apalagi kita sekarang kan lagi ada event tentang Harganas, Hari Keluarga Nasional. Jadi pentingnya teman-teman mengenal apa itu keluarga itu, yang pertama dilihat harus perannya teman-teman sendiri itu apa di keluarga. Itu dulu sih. Jadi kalau teman-teman sudah paham apa artinya keluarga, otomatis teman-teman akan paham gimana caranya merayakan Hari Keluarga Nasional. Bener nggak gitu kan Kak Yuni? Betul. Kayak gitu. Karena sekarang juga kan kita tahu ya kalau misalkan di Instagram, di berita-berita tuh banyak banget kasus-kasus perceraian. Betul banget ya. Ini kayaknya kasusnya tuh disukain sama mama nih. Gosip dong. Gosip dong ya. Waspada nih perceraian nih gitu-gitu kan. gitu. Karena kan kenapa sih kok banyak banget kasus perceraian? Dari 3 tahun terakhir pun banyak banget kasusnya. Belum lagi kasus yang pembunuhan, istri sama suaminya, perceraian, artis kan banyak perselingkuhan gitu-gitu kan. Nah, makanya sampai pembunuhan tadi ya. Nah, itu yang paling bahaya. Paling bahaya banget ya. Nah ini makanya penting banget ya. Jadi ada persiapan apa aja sih yang perlu kita tahu sebelum kita nanti itu bakal berumah tangga gitu ya. Mungkin salah satunya kudu siap mental. Nah, tadi juga sempat di-spill juga kalau jumlah kasus dalam rumah tangga itu, kalau misalnya kita nggak tahu ya, kita nggak ada pembekalan buat berumah tangga itu, dampaknya bisa sampai yang benar-benar fatal kayak yang dibilang sama Kak Yuni tadi ya. Bisa sampai perceraian, bisa sampai pembunuhan juga antara suami istri, bisa KDRT juga. Nah, tadi dari Kak Ari sendiri juga mau sempat ada yang ditambahin nih ya, sebelum kita juga bakal menuju ke yang lebih dalam lagi tentang menjaga kewarasan dalam rumah tangga nih. Apa yang mau ditambahkan Kak Ari? Jadi gini teman-teman, keluarga itu kan komponennya banyak ya. Jadi ada bapak, ibu, anak segala macam, dan teman-teman sendiri itu kan juga salah satu komponen dari keluarga tersebut. Gitu kan ya. Yang sekarang teman-teman harus pahami itu adalah gimana caranya teman-teman paham peran dalam komponen keluarga tersebut. Sebagai anak nih, apa yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan untuk keluarga, untuk menjaga nama baik keluarga lah, untuk gimana caranya keluarga itu bisa harmonis, gitu kan. Harus tepat waktu pulang makan malam kayak atau seperti apa, kayak gimana caranya teman-teman ini bisa mengambil peran penting dalam keutuhan keluarganya teman-teman. Itu baru teman-teman dikatakan sebagai siap untuk kedepannya paham peran-peran. Kalau contohnya nih, kalau laki-laki, peran akan jadi bapak seperti apa. Jadi teman-teman harus siap dulu sebagai anak itu seperti apa harusnya perannya. Seperti itu. Mungkin Kak Yuni kayak gimana? Silakan Kak Yuni, mungkin mau ditambahin. Tadi benar dari Mas Ari ya. Karena kan kadang kalau misalnya kita suka-suka masih sekarang pacaran aja, cuman hahihi aja, ngopi campur gitu kan, tapi tanpa kita tahu
pacaran kan ujungnya bakal nikah. Nah, kalau kita nggak tahu persiapan buat Kalau emang jodoh. Kalau emang jodoh. Di garis bawah ya berarti ya. Kalau memang jodoh gitu ya. Betul. Kalau emang jodoh ya. Terus. Jadi kan bener gitu kan Mas Tari kan nggak cuma pacaran doang, harus tahu perannya. Kan perempuan nih, apakah nanti aku pas waktu pas menikah, aku tahu nggak peranku apa? Kamu sebagai pacar aku nanti jadi bapak rumah tangga, tahu nggak peranmu apa? Kan gitu. Jadi bapak perannya tuh kudu store duit tiap hari ya. Betul. Tiap hari, tiap bulan. Tiap hari, gajian buat saya nih gitu. Buat saya. Bukan cuma sarungan, nyiram bunga di depan gitu ya teman-teman ya. Terus bener banget ya. Jadi kalau misal kita mau paham dulu ya, kita harus memposisikan diri kita. Kalau misal nih kamu udah jadi bapak nih ya kan, posisinya kamu jadi bapak nih ya, aku yang jadi anak. Terus abis itu kamu nggak pernah pulang gitu. Ya, jadi bapak kan di rumah nungguin gitu kan. Terus abis itu kayak khawatir, ini anak gak bisa dihubungin, ini ngapain ya? Coba deh kayak tuker posisi. Mungkin kayak gitu ya. Jadi biar tahu ketika udah berkeluarga, kamu juga bakal ngerasain hal yang dirasain sama bapakmu. Benar gitu ya. Ya udah. Tapi sebenarnya apa sih Kak Ari dan juga Kak Yuni ya? Mungkin ada dampaknya juga ya jika kita tuh tidak menjaga kewarasan yang dapat terjadi ketika itu kita kurang gitu ya, kayak apa namanya sangunya gitu, pembekalannya. Kita kurang tahu ketika berumah tangga, belum ada pembekalan, tiba-tiba udah berumah tangga aja nih. Nah, kalau misal nggak tahu nih, emang dampak negatifnya apa yang paling sering? Oke, jadi gini teman-teman, tadi kan sempat Ari bilang bahwa teman-teman harus tahu perannya teman-teman sendiri itu kayak gimana. Kalau teman-teman sudah nggak mengenali peran teman-teman itu seperti apa, otomatis teman-teman itu akan goyah dalam artian dapat opini dari bapak atau ibu, atau dapat sanggahan dari bapak atau ibu. Tapi teman-teman nggak memfilter itu, apakah itu benar yang dikatakan orang tua itu adalah kita harus ada jam makan malam bersama, tapi teman-teman itu tidak pernah menyempatkan untuk makan malam bersama. Otomatis teman-teman akan ada salah paham, salah selisih lah. Salah selisih, otomatis teman-teman punya mulai emosionalnya kurang labil karena mungkin tiap hari diomelin sama bapak sama ibu. Rasa stres sama kecemasan. Kalau aku seumpama pulang aku pulang terlambat, otomatis aku diceramai sama ibu lah. Ngapain sudah tahu kalau pulang terlambat akan diceramai. Nah teman-teman kan harusnya pulang sesuai dengan waktu yang sudah diatur sama keluarga tersebut. Seperti itu pertama, akan ngerasa stres atau kecemasan gitu ya, karena mungkin melanggar aturan di keluarga. Yang kedua, mungkin teman-teman juga akan mulai kayak istilahnya kalau sudah cemas, sudah stres, otomatis kan mentalnya down nih. Jadi kalau ngapa-ngapain ini jadi kayak kurang luwes, jadi kayak di keluarga itu kurang aktif. Jadi kalau dikatain ini sama, mungkin dikasih masukan sama orang tua kayak gini jadi nolak atau kayak gimana, atau teman-teman bisa juga jadi kayak males ngapa-ngapain di rumah, tidur aja. Ada kan ya biasanya Sabtu Minggu itu waktunya me time sama keluarga, tapi dibuat untuk tidur, hibernasi guys, hibernasi yang panjang. Kalau diingetin sama keluarga aja males. Kalau diingetin sama crush, kamu jangan lupa makan buah. Langsung makannya nomor 1. Langsung makannya tuh kayak sehari jatahnya sekali jadi 5 kali itu langsung tumpuk segitu ya. Gak mau makan kalau belum diingetin sama ayah. Betul. Padahal makan itu tanggung jawab diri sendiri gitu kan ya. Kalau gak diingetin kamu sampai sebulan gitu gak diingetin. Mau gak makan sampai sebulan. Mateks dong. Penurunan berat badan dong kayak gitu. Tadi yang kedua kesehatan mental ya. Itu udah di spill juga sama Ari. Kayak gitu. Terus yang tadi juga Ari bilang bahwa teman-teman nanti emosinya nggak stabil nih, kesehatan emosionalnya juga pasti akan mulai goyah, mulai hilang kayak gitu kan ya. Jadi gampang marah kalau dikasih masukan, padahal masukan itu bisa jadi ada benarnya juga orang tua. Ya kita filter sebaik mungkin lah. Tapi kalau dari orang tua kan mana ada sih orang tua yang mau ngasih menjerumuskan anaknya kan juga nggak mungkin gitu ya kan. Itulah peran kita harus memposisikan kita sebagai anak itu harus kayak gimana sama keluarga ya pastinya. Geser ke Kak Yuni nih, mungkin ada yang mau ditambahin juga buat Kak Yuni nih. Kalau dari Mas Ari kan tadi soal anaknya gitu kan. Ini sekarang soal apa nih, kakaknya? Bukan, papanya. Ayah sama ibunya gitu. Tadi kan kalau misalkan anaknya bandel banget, ibunya pasti tiap hari ngomel gitu kan. Ngomel aja, ayahnya juga pulang kerja udah capek-capek gitu, anakku belum pulang, ini kemana gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan dampak dari keluarga yang mungkin tidak di-manage dengan baik, bisa jadi dari emosional bukan cuma anak tapi orang tua juga emosionalnya keganggu. Misalkan dia sering marah, kalau misalkan sering marah bisa jadi komunikasinya mereka juga kurang.
Habis itu kalau misalkan ngaruh nih pagi-pagi udah ngomel, berangkat kerja udah ngedumel aja sampai tempat kerja itu ayahnya misalkan dia nggak fokus kerja, itu bisa jadi juga kayak gitu. Nggak fokus kerja di tempat kerja dimarahin sama HRD-nya. Kenapa kamu kayak gini? Ternyata sebenarnya di rumah ada masalah. Itu dampaknya kompleks ya. Jadi kayak istilahnya merembet kemana-mana gitu ya. Oke, ini sebenarnya dari sesuatu hal yang bisa dibilang sepele ya. Mulai dari kayak yang dibilang Kak Ari itu kayak harus paham peran, ya kan, nurut, habis itu jangan pulang larut malam biar keluarga nggak cemas gitu kan. Jadi kan sebenarnya ini hal-hal yang sepele ya. Tapi sebenarnya itu sangat ngaruh banget buat keharmonisan keluarga gitu ya. Terus habis itu lanjut lagi, ada apa lagi yang mau ditambahin? Itu jadi kan masalah yang tadi akhirnya merembet kantor nih gitu kan. Otomatis kalau sudah merembet ke orang tua, merembet ke kantor, otomatis kan masalah finansial juga itu akan mulai ikut sangkut paut kayak gitu kan ya. Jadi mungkin bapaknya setelah itu aku kalau di rumah mungkin aku akan stres atau kayak gimana gitu kan ya. Jadi gak enak, gak nyaman, akhirnya larilah si bapak atau anak ini itu mungkin main sama temannya, akhirnya lebih boros nih, makan di luar daripada makan di rumah, padahal ibunya sudah masak. Udah masak ya, antara ada dua tipe nih ya. Karena emang nggak mau makan di rumah, atau yang dia bisa masak. Ada opsi yang lain gitu ya ternyata. Ada opsi yang lain, gak bercanda ya. Tapi emang bener ya. Kalau yang dibilang sama Kak Ari itu sebenarnya juga penting banget buat dilakuin ketika nanti udah berumah tangga teman berdua. Ya kan sekarang belum, ya udah nanti diterapin. Dianganin dulu lah ya. Terus habis itu selain itu ada nggak Kak Ari atau Kak Yuni ya yang benar-benar itu dampaknya benar-benar sangat fatal banget? Oke, yang dikatakan sama Kak Yuni terakhir tadi kan masalah pasti mungkin kalau sudah sering kali cekcok, sering kali nggak harmonis, sering kali salah paham, otomatis kalau masalah itu sudah numpuk, defense mekanisme manusia itu otomatis akan mempertahankan dirinya. Dan waktu dia itu sudah kepepet, ketrigger, otomatis akan menghalalkan segala cara gimana caranya dia bisa bebas. Mulailah muncul perilaku kayak memukul ke orang yang sudah merasa dia ini kayak kepepet atau seperti apa. Jadilah merembet ke masalah KDRT, gitu kan ya Kak Yuni ya. Gitu. Awalnya kan dari nggak punya duit tuh, mau makan di luar, nggak diizin sama istrinya, anaknya marah segala macam. Ujung-ujungnya gitu, misalkan baik dari ibunya atau dari ayahnya gitu ya, itu yang cari jajan tanda kutip keluar, atau misalkan dia judi online sekarang kayak gitu ya. Nah kalau misalkan itu udah merembet ke KDRT, merembet ke finansial yang kurang, itu sama seperti berita-berita yang kita tahu sekarang. Teman-teman pernah dengar nggak sih yang berita yang istri poluan akhirnya ngebakar suaminya gara-gara judi online? Itu kan juga salah satu gimana harusnya teman-teman harus paham perannya masing-masing dalam keluarga gitu kan. Harus sadar ya. Bisa sampai kayak gini nih. Itu yang paling parah. Dan akhirnya waktu ditelisik ternyata si perempuan ini atau poluan ini tuh juga akhirnya merasa menyesal setelah melakukan kegiatan yang istilahnya emosinya nggak terkontrol tersebut kayak gitu. Oke, itu memang saking meluapnya emosinya itu juga. Nah makanya penting juga biar sampai nggak kejadian kayak gitu nih amit-amit ya, dari si cowok atau ceweknya, suami atau istrinya juga harus menjaga keharmonisan tadi. Ya dengan tema kita malam hari ini itu menjaga kewarasan. Kalau kita waras dalam berumah tangga, ya insya Allah lah keluarga kita bakal baik-baik aja gitu ya. Oke, terus abis gitu ada yang lagi yang mau ditambahin buat Kak Yuni kalau misal dampak paling buruk ya negatifnya lah ya, kalau misal kita tidak menjaga kewarasan dalam rumah tangga, yang mau ditambahin lagi? Ya itu tadi sih paling yang fatal sih, sampai melukai orang lain, sampai menghilangkan hak hidup orang lain gitu kan ya. Kak Yuni ya, itu tadi sudah yang paling fatal sih. Jadi teman-teman gimana caranya mulai sekarang, yang paling dasar dulu teman-teman harus pahami, yaitu harus paham perannya teman-teman itu kayak gimana di keluarga. Itu aja. Kalau sudah teman-teman sudah paham masalah perannya masing-masing teman-teman atau peran di keluarga tersebut, otomatis nggak bakal ada nih kayak cekcok atau selisih paham kayak gitu, itu nggak ada bakalan gitu. Jangan kan berumah tangga deh, yang pacaran aja kadang benar. Yang pacaran aja kadang juga masih bisa berantem ya kan, sama temen aja berantem. Iya, diturunin tengah jalan gitu ya kan. Gimana mau berumah tangga gitu ya kan. Waktunya gantian bonceng, nggak mau gantian bonceng. Kan jadi kesel temannya yang di depan. Dia kan udah main nih, sekarang apa yang isi bensin, dia disuruh bayarin makan, alasan nggak bawa dompet. Mau dianterin pulang katanya nggak mau. Lah ya gimana kan di jalan.
Ya udah besok-besok keluar kita bontot aja gitu ya, irit ya. Kalau misal kita tidak bisa menjaga kewarasan dalam rumah tangga itu dampaknya emang ngeri sebenarnya ya. Ngeri banget sampai nggak bisa tidur kayaknya nanti kalau gitu. Makanya jadi kita harus penting bukan masalah ya kan masih belum nikah bang, kita kan nggak tahu kapan ketemu jodoh, sebelum tiba-tiba dijodohin sama orang tua, ya kan? Tiba-tiba kita jalan kesandung terus nikah. Kan ada tren yang kayak gitu kan, pas jalan terus habis itu kesandung sama cewek yang nggak dikenal, terus tiba-tiba udah di pelaminan, ada kan tren yang video kayak gitu, tau gak sih? Iya ada. Yang di TikTok ya? Iya ada kan, bikin video terus tiba-tiba ditabrak sama cewek naik sepeda, tiba-tiba udah pakai baju pengantin, kan ada yang kayak gitu. Nah kalau tadi kan udah banyak ngomongin soal dampaknya gitu ya, kalau misal kita nggak bisa ngejaga kewarasan dalam rumah tangga. Nah kalau udah kayak gitu nih, buat mencegahnya nih sebelum kita bakal mungkin bisa sampai kena kayak gitu, tapi jangan sampai ya. Buat semuanya aja deh yang mungkin mau berumah tangga nih, supaya nggak kayak gitu nih bang, emang apa aja yang perlu kita lakukan bang? Oke, yang pertama sih jaga komunikasi ya. Komunikasi itu penting biar kita tahu apa maunya orang tersebut dan apa maunya kita. Jadi sama-sama enak, sama-sama tahu. Mau apa sih? Apa sih? Jangan sampai bertengkar dong, itu namanya dong. Bertengkar ya, nggak usah ngegas, ngegas. Gitu. Jadi kalau tahu sama-sama tahu, kita kan jadi enak, tahu batasan masing-masing lah gitu. Komunikasi harus terbuka. Terus yang kedua itu masalah memelihara ini emosionalnya kita sama orang lain itu, jadi kan lebih enak juga kalau semua ngobrolnya sama-sama enak. Nyambung frekuensi egonya juga diturunin gitu ya. Jangan semaunya sendiri gitu kan ya. Terus yang selanjutnya sih biasanya teman-teman ini akan tahu, oh ternyata batasanku sama batasannya orang itu sampai segini nih. Jadi teman-teman harus bisa gimana caranya kalau seumpama ada masalah melanggar batasan satu sama lain, teman-teman itu harus bijak mengatasi hal tersebut, karena ya harus cari jalan tengahnya lah. Gimana caranya harus teman-teman supaya jalin silaturahmi itu nggak putus lah, entah itu sama ibunya teman-teman atau itu sama bapaknya teman-teman, atau juga bisa sama kakak ataupun adiknya teman-teman ya gitu. Otomatis kan nanti bapak sama ibu kan tidak selalu menemani kita. Otomatis kan besok otomatis ya kita nanti jalan hidupnya tuh ya sama kakak sama adik kita otomatis ya gitu kan ya. Gimana caranya kita harus bisa paham maunya kakak kita gimana, maunya adik kita gimana caranya mempertahankan supaya kita ini nggak ada selisih paham. Itu tadi gimana caranya harus bijak satu sama lain. Oke, geser ke Kak Yuni nih. Kalau dari Kak Yuni sendiri ada versi kayak gimana? Kunci awal sebenarnya dari komunikasi itu sebenarnya adalah gimana kita bisa milih pasangan. Gimana caranya kita bisa milih pasangan? Oh, milih pasangan. Betul. Yang pertama kan gitu ya. Kalau misalnya kita sama pacar gitu kan? Iya, benar. Harus milih dulu pacar yang kayak gimana, yang mau kita jadikan sebagai suami gitu kan. Atau misalnya jadi cowok gitu, gimana aku pilih istri yang model gimana nanti buat jadi ibu dari anak-anakku gitu kan. Ini bukan masalah pilih-pilih ya. Bukan, tapi planningnya aja gitu kan. So cakep tuh. Iya. Yang dimaksud pilih-pilih itu ya buat kedepannya nanti, bukan masalah. Jadi dalam tanda kutip itu pilih-pilih yang nantinya bakal menjadi teman hidup kita yang benar-benar baik gitu kan, buat dunia dan juga akhirat. Wah, keren deh jadinya. Dalam banget guys. Terus kayak gimana lagi Kak? Itu satu pilihan gitu kan. Yang kedua tadi ke komunikasi. Abis itu apalagi ya bikin itu ya. Tadi emosional juga bikin romantis. Kita bikin lagu guys. Kayak gitu. Bikin apa tadi kayak ini terakhir? Tapi yang sebenarnya juga selain dari pemilihan pasangan, kemudian komunikasi, kematangan emosional, sama-sama menstandarkan ego, sama juga ada satu kunci. Apa tuh? Bukan. Itu kunci lainnya. Guys. Kalau kita udah misalkan di rumah tangga gitu ya, Kari, Kanjang. Kadang itu harus ada kesepakatan. Contoh nih, hitam di atas putih. Gitulah pokoknya ya. Ada MOU-nya berarti. Ada MOU-nya, ada kesepakatan antara pasangan laki-laki maupun perempuan. Di rumah tangga kalau misalkan nanti kita udah nikah nih yang nanti kita punya waktu untuk diri kita sendiri gitu. Maka nih aku pengen mancing, yang cowok kayak gitu. Aku harus punya waktu untuk buat minton, yang ceweknya aku juga harus ada waktu buat mani-pedi, nyalon gitu. Itu sebenarnya juga salah satu hal yang buat
rumah tangga itu harmonis, masing-masing nggak cuma ngurusin ngurusin anak, nggak cuma ngurusin rumah gitu kan. Berarti kesepakatan itu sebenarnya dalam berumah tangga penting. Penting. Nanti dia pulang langsung ngelis deh. Pokoknya kalau pas udah nikah nanti harus ada waktu buat main Mobile Legends. Itu boleh kalau ada kesepakatan gitu kan. Pusreng kayaknya nomor 1 ya. Enggak bercanda nomor 2. Terus abis itu ya itu tadi kalau misalkan udah disepakatin, nanti kalau kedepannya ada hal-hal yang mungkin bikin stres atau apa, oke aku butuh waktu untuk diriku 1 hari gitu, misalkan aku mau badminton jam habis kerja sampai jam 10 malam, jam 12 malam sampai jam 2 malam kemalaman guys gitu. Tapi kalau misalkan itu disepakati dari awal nggak apa-apa aja. Tapi kalau misalkan itu nggak disepakati dari awal, pada saat emosi atau stres itu tiba-tiba yang laki-laki atau perempuan itu butuh me time tanpa dikomunikasikan, ya bisa jadi bahan pertengkaran juga. Nah, jadi nggak terkelola dengan baik stresnya, itu kan jadi masalah baru lagi gitu loh. Itu yang harus dijaga juga, pengelolaan stres ya. Me time itu juga salah satu bentuk pengelolaan stres. Ya, masuk ke pengelolaan stres juga ya. Kalau misal stres nih pas di rumah, stres nih gak ada duit, gajian telat, solusinya adalah me time. Me time. Langsung bikin romantis, langsung naik ke gunung gitu ya, langsung camping. Betul. Lagunya tadi kita bikin romantis ya, habis gitu keinget. Pasti keinget, aduh gajiannya diundur lagi, stresnya makin nambah lagi, camping lagi, padahal gak ada duit ya, makin boros. Terus habis gitu apa lagi nih? Itu pengelolaan stres sudah dapat nih ya, kita sudah bisa me time nih. Terus yang selanjutnya sih harus bisa mendukung satu sama lain, ya, saling support ya. Contohnya mungkin cita-citanya atau gitu. Pendidikannya pas main badminton disupport gitu. Dari belakang didorong gitu kan. Di tribunnya. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham juga nih, istilahnya aku nggak mau nikah dulu, contohnya seperti itu ya, dalam suatu hubungan relationship mungkin aku nggak mau nikah dulu kalau aku belum selesai S1ku. Jadi teman-teman harus bisa istilahnya menurunkan egonya lagi. Berarti kan nanti juga. Tapi kalau dia gak lulus gimana bang? Nggak lulus nanti kan ya kesepakatan lagi kan ada kesepakatan lagi gitu kan, sampai kapan aku nunggu kamu ngopi terus ya sama teman-temanmu skripsi nggak diselesaiin, kamu mau nikah padahal duit udah ada ya udah akhirnya buat top up Mobile kayak gitu. Itu akhirnya teman-teman kok sudah goalsnya dia, goalsku itu ternyata seperti ini, dan mungkin yang goals itu bisa di-match-kan. Lah itu akhirnya bisa terbuka perubahan satu sama lain. Contohnya kayak gini nih. Yang satunya tadi itu aku ahli dalam bidang ekonomi, contohnya yang satunya aku ahli dalam bidang kesehatan. Otomatis kita bikin pengelolaan nih, atau mungkin kita bikin usaha praktekmu itu di rumah aja. Kita gitu. Juga bisa bikin istilahnya buka toko gitu kan. Jadi istilahnya kan teman-teman, jadi istilahnya kemampuan satu sama lain bisa di-match-kan ternyata, dan itu juga bisa buat jadi waktu dengan keluarga itu lebih panjang lagi dan lebih berkualitas lagi lah, contohnya bisa dilakukan berdua kayak gitu ya. Karena yang satu jago di bidang ekonomi, satunya yang cewek jago di bidang bela diri. Selesai sudah. Bikin padepokan. yang suaminya satu kali bikin kesalahan langsung melayang kaki dari istrinya. Terus apa lagi nih Bang Eri? Kayak gitu. Terus yang berikutnya mungkin ini teman-teman kalau dirasa istilahnya tabu, bukan lagi hal yang tabu ya. Jadi harus paham batasan-batasan gimana caranya teman-teman merawat kehidupan mengenai seksualitasnya masing-masing, kayak gitu kan ya. Misalnya gimana tuh? Contohnya nih, aku nggak mau keluar dulu nih, yang aku lagi match hari pertama. Nah, si cowoknya nggak mengertiin, terus akhirnya selisih paham lagi. Jadi kan sama-sama seksualitas perempuan kita harus paham, seksualitas laki-laki juga harus paham. Contohnya kalau laki-laki juga ada mood jeleknya loh kadang-kadang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang aku nih waktunya mau main Mobile Legends gitu kan ya, atau mungkin aku lagi keringetan tapi hormonnya laki-laki kan kalau sudah main Mobile Legends kan testosteronnya kan tinggi gitu ya. Jadi kan laki-laki banget, meskipun itu perangnya lewat Mobile Legends tapi kan tetap aja gitu kan ya Bang ya, gitu gak sih kalau kita itu hormon testosteron kita itu keluar semua teman-teman. Untungnya nggak kayak gitu Bang. Jadi pembelaan diri nih. Jadi kalau main Mobile Legends itu astagfirullahaladzim, tapi dalam hati berbeda.
Kayak gitu. Itulah harusnya teman-teman harus paham satu sama lain gitu ya. Sebenarnya kalau pembagian peran juga sesimpel misalkan nih udah punya anak gitu ya di rumah tangga. Ayah misalkan tugasnya bantu cuci piring, oh enggak? Boleh sebenarnya. Boleh cuci piring, bantu cuci piring dong. Itu kalau istrinya tadi bela diri ya. aku lagi mandiin anak gitu. Atau misalkan anaknya lagi rewel, tolong dong yang ini dibuangin sampahnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, pembagian peran kan antara perempuan sama laki-laki. Nggak melulu semua pekerjaan rumah kan harus dikerjakan perempuan. Kalau misalkan laki-lakinya masih available waktunya, yang perempuan juga sibuk ngurus anak misalkan, ngurus rumah yang lain, yang laki-laki juga bantu bisa gitu. Yang kedua itu soal seksualitas juga di keluarga tidak menutup kemungkinan memang semuanya dua-duanya juga butuh terkait dengan seksual gitu ya. Kalau misalkan di rumah tangga misalkan nih udah lama nggak berhubungan gitu, kemudian salah satunya juga pengen berhubungan, misalkan minta gitu hari ini kita ada waktu buat me time ya gitu. Sebenarnya juga itu bisa dikomunikasikan, bisa di manage supaya nanti setiap tahun, setiap hari, setiap bulan itu ada perubahan perkembangan baik. Akan lebih berkualitas lagi, contohnya seperti itu. Oke, sebenarnya banyak ya yang bisa kita tahu ketika kita udah mau berumah tangga tuh sebenarnya juga ya nggak ujuk-ujuk pacaran nikah udah gitu, wah nggak bisa kayak gitu ya. Malah nanti kalau kita nggak tahu malah intinya nanti kena mental. Gitu ya. Tadi pas off air dari Kak Yuni ada yang mau tanya ya? Iya tadi dari Kak Taufik Muhammad katanya gini, apakah pemilihan untuk child free itu bisa sebagai alasan keharmonisan di rumah tangga gitu? Oke, child free itu mungkin ada yang belum tahu nih apa tuh? Oke, child free itu tuh misalkan nih kita menikah dan memutuskan untuk nggak punya anak. Itu child free. Itu kayaknya kembali ke kesepakatan yang dari awal ya. Betul, gitu. Ya, jangan sampai miskom pas waktu udah nikah. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Apakah juga termasuk salah satu kewarasan dalam berumah tangga? Jadi gini, tadi kan seperti dikatakan juga harus ada kesepakatan gitu ya. Jadi kalau sama-sama sepakat, kalau ceweknya nggak mau melahirkan dan nggak mau mengandung, otomatis si pihak cowok juga ini nih harus istilahnya harus paham itu juga, karena kan ya mungkin si perempuannya mikirnya aduh mengandung itu susah, terus melahirkan itu sakit, jadi kan cowok juga harus paham keadaan ya udah jangan nikah. Ada pilihan yang lain, opsi yang lain gitu ya, kayak gitu. Itu sih. Jadi teman-teman harus paham itu juga. Jadi ya sisi cewek itu mungkin dia nggak mau gemuk atau kayak gimana gitu kan, setelah melahirkan atau kayak gimana itu kan itu pilihan cewek juga, karena kan badan-badannya cewek juga gitu kan, bukan badannya cowok. Kayaknya kalau misal udah jadi suami gitu ya, kamu mau gemuk, mau kurus, mau kayak gimana, kalau kamu juga jadi istriku tuh kayaknya jadi bidadari dunia yang gak kamu temukan. Wah. Itu untuk laki-laki yang mungkin punya kewarasan. Kalau misalkan laki-lakinya kalau istriku udah gemuk aku mau cari lain, ini kan ada juga kayak gitu, takut banget ya Allah. Ya itu emang sebelum nikah udah gak waras gitu. Makanya itu kan harus ada kesepakatan tadi. Mungkin kan, mungkin pasanganku cewekku nggak mau punya anak, mungkin takut gemuk, atau mungkin nggak mau mengandungnya, atau mungkin nanti takut kena baby blues atau seperti apa. Itu kan mungkin jadi pertimbangan perempuan juga untuk tidak punya anak. Kayak gitu. Terus kemudian soal keharmonisan ya, apakah jadi alasan? Sebenarnya ada plus minus. Kalau misalkan di awal itu dia udah sepakat, oke nggak apa-apa dalam jangka waktu sekian tahun, atau misalkan sampai nanti kakek nenek nggak punya anak, it's fine. Tapi kalau misalkan plusnya adalah anak itu kan, kalau kita punya anak kita harus membiayai dia dari kecil sampai gede gitu ya. Biaya pampers, biaya sekolah dan sebagainya. Pampers yang paling pertama disebut pampers sebenarnya. Susunya gitu kan. Itu kan kalau misalkan nggak ada anak berarti ada spare uang kita itu bisa ditabung untuk hal lain. Satu, tapi kalau misalkan negatifnya adalah kalau misalkan nanti memutuskan child free, kemudian orang tuanya atau mertuanya nggak setuju, bisa jadi itu juga faktor pertengkaran gitu kan. Bisa aja yang cewek aku nggak mau punya anak dulu, soalnya nanti duitnya mau aku tabung dulu buat jalan-jalan ke Sydney. Bisa jadi contoh. Atau child free-nya di kurun waktu tertentu, misalkan 10 tahun aku nggak mau dulu tuh, tapi besok aku mau nikah deh, mau nikah, aku mau punya anak deh gitu, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Berarti garis besarnya ya kembali ke kesepakatan ya. Ya mudah-mudahan bisa kejawab, atau mungkin mau tambahin lagi? Udah sih, itu aja. Oke deh, mungkin apa deh, siapa tadi kan aja? Kak Taufik Muhammad, semoga menjawab ya Kak ya. Semoga menjawab ya, thank you udah mau gabungan Kak Taufik nih. Karena 2 menit lagi udah mau masuk jam 9 nih buat Kak Ari ya, dan juga Kak Yuni. Sebelum kita menyudahi
momen ini sharing kita di Jaga Malam hari ini mungkin bisa kasih closing statement ya buat teman berdua Jugi juga yang mungkin malam hari ini juga ternyata udah mempersiapkan buat nikah nih. Apa nih? Kasih closing statementnya, kuncinya juga boleh. Untuk buat Ari sendiri, kuncinya tadi sudah Ari beberapa kali bilang, teman-teman harus harus paham perannya masing-masing. Perannya cowok itu seperti apa, perannya dulu sebagai anak itu seperti apa, baru teman-teman akan bisa merasakan, oh ternyata kalau anaknya seperti ini tuh nanti orang tua juga merasakan seperti ini, dan dampaknya pasti akan merembet kemana-mana, masalah emosional, masalah kesehatan mental, dan sampai ke masalah finansial. Gitu ya. Kalau dari Kak Yuni? Kalau dari aku, please banget, yang pertama carilah pasangan yang bener-bener satu visi misi guys. Karena kalau misalkan nikah itu kan gak cuma setahun 2 tahun ya. Agak dekat ke mic dong. Oh, oke. Dekat-dekatan ya. Udah. Jadi kalau misalkan jadi pasangan bener-bener yang harus buat jangka panjang guys. Kayak investasi kan jangka panjang ya. Nah itu tuh pilih pasangan yang bener-bener sesuai sama visi misi kita. Pasangan yang benar-benar tahu sebagai laki-laki itu harus apa atau sebagai perempuan itu harus apa. Semoga karena nanti kalau rumah tangga itu kan sampai mati ya. Jadi kewarasan, bergaining, kemudian kesepakatan juga harus dibangun gitu. Ya sama-sama paham gitu sih ya. Makanya harus satu visi misi gitu ya Kak Yuni ya. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi Kak Yuni? Sudah sampai sini aja ya. Udah kalau gitu thank you ya. Ini banyak hal baru yang Anjan terima gitu ya. Ternyata di sini juga Anjan tuh belajar. Jadi kalau pas mau nikah kayaknya udah pas nih ya. Udah dapat bekal dari Kak Ari dan juga Kak Yuni. Kayaknya tinggal jadwalinnya aja nih kayaknya. Juga jadwal calonnya ada dulu. Udah ada dulu. Wah ini ada sih sebenarnya. Coba dia lagi ini aja. Lagi salah pasangan dulu. Gitu. Lagi jaga jodoh orang dulu. Atau lagi belum lahir nih ternyata. Belum lahir ya, masih angan dong ya. Ya udah, thank you buat Kak Ari, buat Kak Yuni juga. Makasih Kak Jan. Mau mampir ya malam hari ini, seru banget. you. Dan terima kasih sekali lagi ada di jalan ya. Semoga sehat selalu dan Amin. dipermudah segala urusannya. Amin. Bye bye teman-teman Pro 2. Dadah. Dadah semuanya, thank you.